Pagi, yes. Dia sehat? Bisa. Baik. Hawanya memang dingin. Saya sengaja pakai rok biar akan cepat. Baik. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga kita diberikan perlindungan, diberikan petunjuk, dan juga diberikan kemanfaatan dari kegiatan kita hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Cukup, baik. Hari ini kita akan membahas tentang hipertensi. Ya. Kemarin 2 pekan yang lalu kita bahas tentang diabetes. Oke. Ada kuis nanti. Tapi kuisnya ada di tengah-tengah sesi. Ya. Baik, kita bicara mengenai hipertensi. Kita diskusi saja, saya nggak banyak menyampaikan. Ibu-ibu, ada apa aja? Ada ibu-ibu. Apakah faktor-faktor penyebab hipertensi? Nah, makanan, terus pikiran, masalah lagi stres, baik pikiran, apa lagi? Pola hidup, oke. Apa lagi? Ayo. Makanan, pikiran, pola hidup, stres. Kurang olahraga, oke. Kurang tidur, baik. Malah kebanyakan tidur, tensi naik. Oke, apa lagi? Pola makan, oke. Apa lagi? Pola makan, pola tidur, pikiran, kurang olahraga, apa lagi? Gimana Bu? Kurang aktivitas. Oh, kebanyakan aktivitas, ya. Capean. Oh, keberuntung, oke, baik. Banyak aktivitas, keberuntung, banyak aktivitas. Apa? Banyak rewangan sama ngomong cucu. Oke. Pikiran, oke, sudah apa lagi? Bukan saya bilang ya. Apa? Kebanyakan bengong, malah tensinya naik. Oh, kesepian. Nah, oke, apa? Kemudian jadi pikirnya macam-macam. Baik. Kalau kita kelompokkan, sebetulnya faktor penyebab hipertensi menjadi 2. Apa saja? 2. Yang secara garis besar penyebab hipertensi itu dikelompokkan jadi 2. Bukan. Itu nanti termasuk bagian dari salah satu dari 2 ini. Banyak kepikir. Itu juga salah satu dari kedua ini. Bagian dari 2. Oke. Yang pertama adalah faktor hipertensi, faktor penyebab hipertensi yang dapat dapat dimodifikasi, dapat diubah, yang dapat diubah. Kalau bahasa Inggrisnya modifiable factor. Nah, itu berat sedikit. Artinya dengan kurang dari sini dan agak bahasa Inggris ini modifiable factor. Jadi faktor yang dapat diubah atau dimodifikasi. Contohnya apa yang bisa diubah? Apalagi aktivitas fisik, apalagi ya, waktu tidur, ya, pola tidur, apalagi bisa dirubah. Pikiran bisa dirubah, stres, ya. Apalagi, ya, stres, oke, itu semua bisa dirubah. Yang kedua adalah faktor yang tidak bisa dirubah, unmodifiable factor. Contoh, genetik. Terus apa lagi? Ya.
genetik sudah, tadi Bapak keturunan ya, genetik, apa lagi? Masih ada dua lagi. Jadi, jenis kelamin kan tidak bisa dirubah, ya. Bisa, secara penelitian memang, ya itu mohon maaf, yang bilang penelitian bukan saya. Ya jenis kelamin perempuan frekuensinya lebih tinggi daripada yang laki-laki. Nggak tahu, nggak tahu aja benar pendukungnya apa. Tapi yang jelas dari penelitian memang yang perempuan dan laki-laki mungkin jadi. Ya, yang jelas penelitiannya hampir 1:2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, jadi lebih tinggi, oke? Okay? Ya, ini yang bilang penelitian bukan saya ya. Karena saya perempuan, emosi. Tapi sekarang juga tidak sedikit cowok-cowok yang kayak gitu. Nah, versi yang ya. Ini makanya. Tapi tetap frekuensi hipertensi banyak perempuan. Ya. Oke. Sama. Ya, berbahagialah. Iya. Oke, tadi sudah genetik. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga, faktor. Contohnya satu lagi, usia. Ya. 3 faktor ini nggak bisa dirubah. Nah, mau tetap awet muda, nggak bisa. Iya, bisa Bu. Bisa. Nah, kalau yang bilang awet muda itu saya kadang rada gimana gitu ya. Awet muda itu berarti nggak pernah tua. Berarti usianya berarti bisa gitu. Alias mati muda. Konservasi, tapi kan usianya tetap nambah terus. Oke ya, 3 faktor ini tidak bisa dirubah, berarti harus disyukuri, ya, disyukuri. Karena tidak sedikit pasien itu yang belum bisa menerima 3 faktor ini. Pertama faktor U. Oke. Nah, faktor yang U dan genetik itu nanti akan berhubungan dengan faktor yang tadi bisa dirubah. Jadi faktor yang unmodifiable faktor ini sebetulnya menjadi kalau kita bilang kunci dan gembok. Ya, kunci dan gembok. Faktornya adalah gemboknya. Kuncinya adalah tadi faktor yang pertama yang bisa dirubah. Nah, ya, modifiable factor itu adalah kuncinya. Gemboknya adalah 3 faktor. Genetik, usia, dan jenis kelamin. Kalau tidak gembok, nggak ada kunci, kan nggak terbuka. Betul ya? Berarti sama. Ketika faktor ini kalau tidak terpicu oleh faktor yang tadi, maka tidak akan muncul penyakit hipertensi. Jadi saya usianya udah mau 40 tahun. Oke, kalau secara penelitian, secara statistik, secara teori, berarti sudah 40 tahun mulai retak penyakit-penyakit tidak menular, penyakit-penyakit degeneratif mulai retak, harus siap-siap dulu. Betul. Harus sudah siap-siap 40, menginjak 50, menginjak 60, ya 70. 80 ke atas sudah bebas. Ya. Jadi harus mulai waspada. Jadi ketika faktor ini, ketiganya harus menjadikan kita semua waspada dulu. Keluarga juga harus diingatkan. Bagi yang keluarganya ada hipertensi, ada diabetes, ada jantung, ada stroke, ingatkan ada faktor genetik. Rata-rata memang
Faktor ini akan mulai banyak berpengaruh di usia 40 tahun ke atas rata-rata. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang ini mulai ada pergeseran usia. Ya, betul. Nah, kita yang dapat pasien diabetes berapa ya, Pak? 20-an cowok. Ya, saya nggak bilang nanti tidak dikira. Kalau jadi ingat kalau dulu kalau anak batuk-batuk itu mesti disalahke makanan makanan maskotnya kayak ayam. Iya, itu yang disalahkan pertama itu. Nah, sekarang, itu ya, gitu ya. Jadi faktor genetik ini tolong diperhatikan sekali bagi keluarga pendidikan. Ya. Mau anak, mau saudara sepupu, ya, mau saudara kandung, mereka sudah punya genetiknya. Oke. Apalagi kalau kita punya genetik kuat hipertensi, ya, misalnya belum menikah dan cari pasangan. Ternyata pasangan juga punya genetik kuat hipertensi, lah itu udah. Iya, anak-anaknya, wah ini risiko sangat kuat hipertensi. Makanya kalau orang Jawa itu bagus ya, ada beberapa bibit bebek bobot, betul. Itu bukan sekedar omong kosong, tapi ternyata betul. Hebat, Pak. Bisa pikirkan faktor genetik di zaman itu. Ya, gitu. Tapi bukan berarti terus kita, kamu mau jadi menantu saya? Tak nanya orang tua kamu. Jangan ya. Lah iya. Jangan sebagai alat screening untuk calon menantu. Gitu ya. Jadi justru ini menjadi faktor untuk kita waspada. Ya, atau genetik itu sudah bisa dipastikan. Sebetulnya hampir semua sekarang punya faktor itu, hipertensi, diabetes. Hanya kalau ada yang semakin sedikit genetiknya, ada yang semakin kuat, ya itu tadi tulis di psikoprotektif. Oke. Nah, sekarang faktor usia di atas 40 tahun. Oke. Bagaimana kita mewaspadai faktor usia ini sebagai faktor penyebab dari hipertensi? Caranya bagaimana? Kita mewaspadai faktor usia. Ya, bagaimana caranya? Saya 40 tahun, saya risiko hipertensi. Tahunya gimana? Soalnya tadi genetik. Oh, itu tidak lanjutnya. Bagaimana? Saya tahu bahwa saya ada berisiko hipertensi. Ya, cek rutin. Cek apa? Tensi. Oke. Terus apa lagi? Pola makan diatur. Oke. Biasanya pola makan yang apa yang diatur? Asin. Nah, garam. Oke. Apa lagi? Hah? Makanan instan. Oke. Fast food, junk food, gitu ya. Apa lagi? Hah? Oh, daging merah. Daging merah boleh, tak apa-apa. Daging itu boleh. Daging boleh. Yang nggak boleh teman-temannya. Iya, daging merah itu boleh, dia protein. Tapi kadang dimasak pakai santan, dimasak pakai iya, dibakar, itu teman-temannya yang nggak baik. Tapi daging merah baik, protein dia. Ya, apa lagi? Tadi bagaimana kita mewaspadai usia bahwa kita berisiko hipertensi? Tadi kita cek tensi, ya. Apa lagi cek yang lain? Olahraga, caranya mewaspadai dulu, sampai tidak lanjutnya. Dengan cara, ya. Relax.
Itu termasuk tidak lanjutnya. Oke. Cek live. Betul. Betul. Karena sekali lagi penyakit hipertensi adalah penyakit yang tidak diketahui gejalanya di saat awal. Betul. Yang sudah tensi sering tinggi juga kadang nggak muncul, nggak ada keluhan. Makanya bagi yang usia-usia tadi mulai usia 40 itu disarankan sekali untuk memeriksakan faktor risiko yang lain. Ya. Tensi oke, tiap bulan boleh. Tensi itu ada bukan lansia. Sekarang kan sudah jadi satu posyandu ya, posyandu ILT. Nah, betul. Nah, kalau dulu untuk remaja itu ada posyandu apa namanya, remaja. Yang masih usia 15 dan sebagainya itu ada, tapi sekarang kan digabung. Nah, itu boleh frekuensi di situ 3 bulan. Itu termasuk salah satu mewaspadai. Oh, saya mulai faktor risiko. Bulan kemarin tensi saya 110, bulan ini naik 115, bulan depan naik lagi 120, bulan depan naik lagi 130. Wah, ini sudah mulai warning. Ya. Tapi bulan depan turun lagi 110, ya sudah selesai. Bulan depan lagi naik 150. Ya, itu monitor. Jadi caranya melakukan seperti itu. Hipertensi. Belum ya diabetes. Ya, diabetes tadi kita harus juga sama. Oh, saya ada genetik dari keluarga diabetes. Lakukan cek tiap bulan, cek gula puasa. Silakan. Oh, di klinik boleh. Tadi sudah cek, nanti cek lagi. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan awal, saya tahu, oh saya mulai dari risiko, baru tidak lanjutnya. Atur pola makan, olahraga, dan sebagainya. Gitu. Jadi sekarang trennya kita rubah sama-sama, bukan pada mengobati, tapi trennya adalah kita lakukan pencegahan sedini mungkin. Kalau sudah mau obati itu ya sebenarnya tidak terlalu susah, bagi kami tidak terlalu susah. Yang susah itu pasiennya. Kalau kami tidak, tekler ya kasih obat ini, tidak. Tensin ya kasih obat ini, tidak. Tapi pasiennya yang susah. Obatnya banyak banget. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Terus ini mau minum obat sampai kapan? Kan yang susah ke pasiennya, bukan dokternya. Dan nanti keluarganya juga ikut susah kalau harus opnam, atau misalnya tidak opnam, kontrol ke rumah sakit, nganter, ya, nganter pagi, antri sampai pulang sore ke rumah sakit. Iya, pasiennya oke. Kebetulan karena sudah rutin rumah sakit ada paguyuban pasien. Ada arisan. Ada pasien yang cerita ke saya gitu. So, karena saya sering ketemu sama beliau, saya kumpul mulai. Betul, kan? Banyak nggak tunggu dari pagi sampai siang terus. Sampai kan ya setelah jadi keluarganya. Kalau pasiennya sih enjoy ya. Ya, ini yang kadang tidak terpikirkan oleh mungkin ya di luar sini ya, di luar sini yang tidak terpikirkan itu. Nah, semoga nanti kita keluarga kita ini apa yang kita sampaikan aja terus, sampaikan check up, besok kalau aku ragu meter kayak wah sudah tak ingatkan check up sekarang ya. Nah, justru kalau masih muda
masih ketahuan dini, itu lebih mudah penanganannya, jauh lebih mudah. Tinggal ubah sedikit lifestyle-nya, ubah sedikit pola makannya, itu sudah akan turun sendiri. Nah iya, betul lah. Tiap 5 meter ada yang jualan itu. GoFood, kalau ke GoFood ya satunya yang food itu macam-macam. Oke, gitu ya. Jadi mari kita kelola bersama dua faktor ini. Yang faktor yang unmodifiable tidak perlu diotak-atik, disyukuri saja, disyukuri. Usia, jenis kelamin, sama genetik, disyukuri dulu. Alhamdulillah saya perempuan, resiko hipertensi lebih tinggi. Mensyukuri itu salah satu metode untuk menurunkan dia. Perawatan, 7 perawatan mandiri, 7 pilar perawatan mandiri. Yang pertama kan stres. Ya, salah satu penangkal stres adalah bersyukur. Ya, alhamdulillah saya perempuan. Alhamdulillah ya saya ternyata juga punya penyakit hipertensi. Berarti saya lihat itu. Alhamdulillah jadi sering silaturahmi. Harus disyukuri betul. Ini penelitiannya sudah banyak. Ya, makanya saya sampaikan betul-betul disyukuri. Ya. Nah, baru nanti kita yang faktor yang modifiable factor penolakan itu. Oke, satu pertanyaan. Nah, ini kuisnya satu ya. Kalau tadi kita bicara hipertensi, ada dua faktor, modifiable dan unmodifiable. Nah, sekarang secara internal tubuh kita yang mempengaruhi terjadinya hipertensi atau yang mempengaruhi pada tekanan darah itu ada 3. Apa saja? Tunjuk tangan dulu. Ya, dulu silakan. Bukan, ada yang lain. Ya. Bukan. Ada lagi? Boleh coba lagi yang sudah yang salah. Bukan. 3. Secara internal tubuh kita ada 3 hal yang mempengaruhi tekanan darah. Ayo Pak aja. Bukan. Bukan. Itu faktor luar. Dan adalah faktor internal. Ayo. Ada 3 faktor internal. Bukan. Kalau itu ya di dalam kotak kita ya. Tapi 3 hal yang nanti akan mendasari terjadinya tekanan darah. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi udah dulu banget. Oke, Mbak siap ya? Siap ya? Ini kalau saya kasih satu clue ini pasti yang lain bisa jawab. Siapa yang duluan ya? Clue yang pertama, dari 3 penyebab ini, bayangkan penjenengan sedang nyirami tanaman. Ayo 3 faktor. Ayo silakan. 1, bentar dulu. 1, iya 1, masih kurang 2. Sebut dulu, tidak jawab. 1, 2. Itu baru 1. 1, 2, 3. Oke, dilempar. Cairan kurang lepas. Darah, oke, 1. Masih sama. Sebentar, nanti dapat hadiah. 1, 2, 3. Ya sama berikutnya. Ayo, tadi tidak ada clue-nya loh. Clue-nya adalah penjenengan bayangkan menyirami tanaman. Sudah dapat 1, 2, 3 langsung itu. Sudah dapat tadi jawaban yang apa? Tekanan darah. Oke, dapat 1. Kurang 2. Ajar Mbak. Pembuluh darah. Oke.
Sudah dua, kurang satu lagi. Oke, peredaran darah sudah tadi, pembuluh darah. Menyempit sudah tadi, pembuluh darah. Satu loh, kurang satu. Cairan darah, pembuluh darah, kurang satu. Itu yang kedua sudah. Sudah. Ayo cari tujuan kedua, biasanya buat saya nanti kalau ya, nggak apa-apa. Bukan, tinggal satu loh. Pembuluh darah, cairan darah, satunya lagi. Ya, bukan. Wah, nanti dua aku baru. Itu termasuk cairan darah tadi, akal yang kan. Pikiran? Bukan. Bukan. Nanti pikiran akan mempengaruhi yang pembuluh darah dan yang ketiga ini. Bukan. Makanan juga mempengaruhi pembuluh darah dan yang ketiga itu juga. Ayo kalau ya, saya kasih clue ya, saya kasih clue lagi. Kalau praktik duluan coba ya, harus ngatur dulu. Pada saat kita nyiram, ya kita siram, ya keluar air, itu ibaratnya adalah cairan darah, ya cairan darah. Yang kedua, kita nyiramnya pakai apa? Selang. Ibaratnya itu adalah pembuluh darah. Nah, sekarang ya, nah sekarang supaya air ini bisa mengalir, nah, pompanya apa? Ya dapat tangan. Saya tunjuk jari. Oke, bisa. Itu ya. 3 faktor internal. Ya, umpamakan itu adalah kita menyirami tanaman. Cairannya adalah cairan darah, selangnya adalah pembuluh darah, pompanya adalah jantung. Oke. 3 faktor ini harus kita jaga baik-baik. Caranya cairan darah. Bagaimana? Jaga pola makan kolesterol, gula darah, perbanyak dulu air putih, ya sehingga cairan darahnya tetap cuer lah istilahnya, tidak terlalu kental, tidak terlalu lengket. Ya, jaga dengan itu pola makan, perbanyak minum air putih. Boleh ditambah seperti madu, kemudian ada minyak zaitun, itu juga membantu cairan darah. Oke, sekarang di pembuluh darah apa yang kita lakukan? Biasanya pembuluh darah ini seringnya adalah kaku. Kaku ada penyumbatan di situ. Plak ini dari mana? Kolesterol kebanyakan. Berarti kembali lagi faktor makanan. Ya, jaga. Pembuluh darah semakin tua semakin kaku. Berarti faktor U. Ya, semakin kaku. Selang juga semakin kaku, ketat. Karena bagaimana caranya? Biar tidak mudah kaku. Nah, tadi kolesterol. Olahraga betul. Jadi olahraga itu membantu pembuluh darah kita lebar, kecil. Ya. Sekaligus untuk melatih faktor yang ketiga, yaitu pompa jantung. Faktor makanan iya, faktor olahraga iya, faktor stres juga iya. Nah, pembuluh darah tadi juga stres. Ya, semakin stres pembuluh darahnya akan semakin menyempit. Semakin menyempit. Maka tidak itu. Oke, mungkin masih mencari jalan. Jalan juga. Saya kembali. Ya. Pembuluh darah bisa karena faktor stres. Semakin stres, semakin tinggi radikal bebas oksigen kita. Apa istilahnya ya?
tadi kepikiran malu kalau kalau penawarnya adalah antioksida, ya radikal bebas itu dari ya dia akan mempengaruhi pada kecanduan pembuluh darah. Semakin stres maka zat ini akan semakin tinggi. Betul, malah pinter Pak. Dari luar biasa. Kortisol, hormon kortisol itu yang diproduksi oleh otak kita. Semakin tinggi stresnya, semakin tinggi produksi kortisol. Nah, kortisol ini menyebabkan pembuluh darah semakin kecil. Jadi harus relax. Nah, salah satu relaksasi adalah yang kemarin kita ajarkan senam. Senam nafas segitiga, ya betul ya. Aku kan itu merelaksasi. Oke, terus tadi adalah yang jantung. Oke, ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ya, jadi 3 faktor internal dipengaruhi oleh 2 faktor secara umum. Ya. Ini harus kita sampaikan ke keluarga masing-masing. Baik itu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, bahkan kanker sekalipun. Faktornya ya tadi 2 utama. Faktornya 2 utama. Yang motivator dan unmotivator. 2 faktor utama. Sampaikan ke keluarga. Caranya bagaimana mendeteksinya, bagaimana menghindari. Ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya. Ya. Bisa siapapun. Bisa siapapun. Karena kita tidak tahu si ibu ini tidak hipertensi. Tapi apakah yakin dia tidak ada genetik hipertensi? Bisa saja mungkin dari kita. Bisa. Bukan. Ya. Oh ya. Jadi bukan hilang. Hanya memang ada yang faktor genetik itu yang dia hanya pada laki-laki. Contohnya buta warna. Buta warna pada perempuan itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Bersyukur. Tadi sudah yang hipertensi 1/2, lah sekarang buta warna nggak ada. Jadi biar adil gitu ya. Ya, kita terkait genetik. Ya, kalau kita bicara genetik, juga tidak.